Oke, di sini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, dasar ilmu ekonomi. Menurut gue ya, ini bakal jadi kurang lebih kayak kuliah lah. Ini lu bakal ngambil kayak satu SKS lah ya, tentang ekonomi gitu ya. Jadi gue pengen sharing ke teman-teman ya secara singkat dan secara bahasa Gen Z ya, karena basic audience demografi gue itu 18 sampai 25 kurang lebih ya. Dan ya ini gue pengen sharing aja ke teman-teman gimana cara yang ngerti ya economics dan manfaatnya itu apa dan sebagainya ya. Menurut gue di akhir video ini kalian tuh meski awalnya udah ngerti ekonomi tentang supply demand dan sebagainya, kalian pasti belajar something new, gue yakin. Ya, jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Ya, di slide yang gue tunjukin sebelah sini ya. Jadi kalau teman-teman bergelut di dunia financial market, tapi lu nggak ngerti ekonomi, ya dasar dari economic mode, cara ekonomi kerja dan sebagainya, menurut gue ini video yang wajib teman-teman nonton ya. Jadi kalau misal sekarang investor saham kayak atau kripto kayak atau apapun itu, menurut gue lu harus ngerti yang namanya itu economic. Ya, harus ngerti ekonomi. Karena gue udah sering banget bilang di semua video gue bahwa ekonomi itu ujung dari segalanya. Ya, ini fondasi dari segalanya. Kalau lu pengen mulai cari duit, ya lu harus belajar dari fondasi. Lu harus belajar apa itu ekonomi, apa itu uang dan sebagainya. Ya, jadi langsung aja kita mulai di sini ya. Jadi kenapa ilmu ekonomi? Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, ekonomi itu diciptakan gara-gara apa? Gara-gara sumber daya yang kita ada di dunia ini itu terbatas. Tapi keinginan ya atau kebutuhan itu infinite, itu nggak terbatas ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi kalau kita ngomongin sumber daya ya, di dunia ini sumber daya itu limited ya. Kayak kita ngomong waktu yang kita punya itu limited ya teman-teman. Gue itu cuma punya 24 jam, kalian yang nonton itu juga cuma punya 24 jam ya. Lahan alias tanah ya di sini itu limited, karena kalau tanah itu infinite ya, kalau tanah itu tidak terbatas, kita ngomong ya jumlah properti itu tidak terbatas ya, berarti properti itu nggak bakal ada harganya gitu ya. Bahan baku ya, misalnya kita ngomongin emas dan sebagainya itu kan terbatas ya, itu nggak bisa dicari terus-terusan gitu ya. Terusnya tenaga kerja, energi ya, kita ngomongin ya, energi itu terbatas ya. Jadi kalau kita ngomongin teman-teman ini punya, pas semua ini sumber daya manusia yang kita punya di dunia ini itu terbatas semua. Sedangkan ya kebutuhan itu tidak terbatas ya. Kita ngomongin setiap detik ya, setiap menit manusia itu atau bayi itu ada yang lahir di dunia ini. Ketika bayi atau manusia itu lahir ya, ini kebutuhan kita ngomongin ya. Manusia itu sifatnya itu selalu tidak pernah puas ya, jadi mereka itu akan selalu membutuhkan. Jadi orang itu sering banget salah persepsi kita ngomongnya. Orang itu sering kira ekonomi itu sama dengan uang, padahal salah besar ya. Ekonomi itu seni ya dalam mengelola ya. Ketika sumber daya yang kita punya itu terbatas, gimana caranya buat nge-fill ya kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu kita manusia gitu ya. Jadi ketika lahannya sedikit, gimana caranya kita manfaatin buat semua yang ini infinite gitu. Jadi ketika bahan bakunya itu sedikit ya, gimana caranya kita fulfill buat semuanya ya, gimana caranya kita memenuhkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas gitu ya. Jadi itu ilmu ekonomi pada dasarnya gitu ya. Ada quote ya yang menarik ya, ini dari Thomas Sowell sebelah sini ya, there are no solution, there are only trade-offs. Menurut gue ya, dunia ini tidak sempurna ya, dunia ini not perfect ya. Karena ketika dunia ini perfect, kalau teman-teman ada bilang oh dunia ini perfect kok dan sebagainya, dunia ini fair dan sebagainya, ekonomi itu nggak bakalan ada. Karena ekonomi itu tujuannya ada buat apa? Itu tujuannya buat mengelola sumber daya yang terbatas buat kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap pilihan itu selalu punya harganya ya. Jadi kalau pilih pilihan A ya, ini pasti ada trade-off-nya, pasti ada lu kehilangan pilihan B ya. Maksudnya kayak gimana? Misal ya, contohnya subsidi BBM ya. Misal BBM ada satu BBM ya, misal Pertamax atau apapun itu ya, dari 10.000 turun jadi 5.000 ya. Jadi buat warga itu happy gitu. Tapi ini yang tanggung dari 10.000 ke 5.000 ini berapa? Ini siapa? Itu pemerintah pastinya. Jadi ketika BBM itu disubsidikan, ya mungkin buat warga itu bagus, tapi ada trade-off-nya di sebaliknya, di belakangnya. Beban pemerintah itu jadi makin jelek. Itu salah satu contoh. Misal, lainnya ya, pajak dari negara itu dinaikin. Apa yang jadinya? Ya mungkin pendapatan dari pemerintah itu naik, tapi investasi masyarakat itu bakal turun. Jadi teman-teman itu harus paham, nggak ada yang namanya itu perfect solution di dunia ini. Ya, yang ada itu cuma trade-off. Dan ketika terjadi trade-off, kita itu selalu pilih yang opportunity cost itu paling kecil. Kita selalu pilih yang sakitnya itu paling kecil. Nah sebenarnya masalah utama ekonomi ini ada 4 ya. Jadi ada prioritas sebelah sini ya, efisiensi, distribusi, sama alokasi ya. Jadi kalau prioritas itu apa yang didistribusi gitu ya. Jadi prioritasnya itu apa? Lebih baik gue distribusi makanan atau baju, itu trade off gitu, itu pikiran gitu ya. Jadi lu nggak bisa produksi semua, lu harus milih ya, itu prioritas lu yang mana. Gue lebih baik produksi kursi ini, mic ini, atau makanan atau apa. Salah satu masalah utama dari ekonomi gitu ya. Terusnya kita ngomongin efisiensi. Efisiensi itu apa? Setelah kalian milih barang ya, terus setelah lu tahu apa yang buat diproduksi ya, lu bagusnya pakai produksi ini pakai tenaga kerja kah? Teknologinya apakah? Efisiensinya kayak gimana? Ini cepat atau lambatnya kayak gimana ya. Dan ketika lu pengennya cepet, pasti costnya akan lebih besar gitu ya. Tapi ketika lu pengennya lambat ya, nggak apa-apa lambat,
yang penting hemat gitu ya. Ini selalu berbanding terbalik. Jadi ini jadi salah satu masalah ekonomi juga, yaitu efisiensi. Ya, jadi jumlah tingkat efisiensi yang bisa dihasilkan itu sangat bergantung sama jumlah sumber daya yang bisa teman-teman ini spend. Dan kita tahu sumber daya di dunia ini itu sangat-sangat terbatas. Terus ya setelah prioritas ya, jadi barang apa yang gue harus produksi gitu ya, terus efisiensi ya. Jadi kalau gue produksi barang ini itu secara cepat ya, pasti ini sumber daya yang diambil itu lebih banyak ya. Tapi kalau gue pengen lebih lama ya, gue pengen ngehemat ya, pasti ya efisiensi itu lebih lama, gue nggak bakal efisien. Ini juga jadi masalah ekonomi kedua gitu. Nah yang ketiga yaitu distribusi ya. Jadi ketika barangnya udah jadi, udah diprioritasin, udah diefisiensikan gitu ya, udah ketemu titik pasnya ya, nanti kita bakal bahas ini barangnya buat siapa ya. Jadi dalam ekonomi itu sering banget kayak gitu ya, ini buat semua orang kah, ini buat kelas tertentu kah, ini buat yang mampu bayar, buat yang nggak mampu bayar, ini buat kelas orang pria gitu, ini buat wanita, ini buat siapa gitu. Itu juga jadi masalah utama dari ekonomi ya, karena teman-teman harus pahamin ya, ketika distribusi itu harus dibagikan secara fair. Karena kalau distribusi ini nggak fair ya, ini bakal terjadi yang namanya itu kesenjangan sosial, kita ngomong ya. Ini kita keluar dikit ya dari ekonomi ya, karena lu pernah denger gak ada orang ya di luar sana, tukang sampah misalnya pekerjaannya, tiba-tiba menang lotre ya, terusnya 2 tahun kemudian dia menang lotre berapa juta dolar, dia balik lagi jadi tukang sampah. Maksudnya kayak gimana? Jadi distribusi itu harus selalu fair. Orang itu nggak boleh dapat uang yang terlalu banyak atau distribusi alokasi yang terlalu banyak. Kenapa? Karena ketika kebanyakan itu bakal ngerusak tatanan kerapian ekonomi ini gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu pahamin ada masalah 4 ya, masalah utama dari ekonomi ini ya. Yang pertama itu prioritasnya ya, yang mana yang didistribusikan, yang mana yang di-create dulu gitu ya. Efisiensinya ya, kita tahu sumber daya itu terbatas ya, yang tadi gua ngomong. Jadi ketika gue pengen menghemat sumber daya ya, ini nggak bakalan efisien. Tapi ketika gue pengen efisien, ini bakalan boros banget ke sumber daya. Itu masalah ekonomi gitu ya. Terus yang ketiga itu distribusi ya. Jadi ini gue gimana cara bagiin ke barangnya, alokasikannya gitu kayak gimana. Ya yang fair itu kayak gimana. Ini apakah ini buat semua orang dan sebagainya. Nah dalam ilmu ekonomi ya, yang kita ngomong ya, ada 2 tipe ya. Ada microeconomic ya, sama ada macroeconomic gitu ya. Jadi micro itu lebih centered, yaitu kita sebutnya sebagai ekonomi kecil lah ya. Sedangkan makro itu lebih ke broad view-nya gitu. Lebih penting mana? Keduanya itu penting. Ini sama aja kayak lu ngezoom gitu. Kalau lu ngezoom kan lu butuh angle yang 0,5 sama lu butuh angle yang 5 gitu ya. Jadi lu bisa lihat whole-nya, lu bisa lihat bigger picture-nya, lu bisa lihat smaller picture-nya gitu ya. Mikroekonomi itu contohnya apa? Jadi kayak contohnya konsumen, rumah tangga, perusahaan, harga barang, struktur pasar, itu microeconomics gitu. Nah terusnya makroekonomi itu apa? Ini kayak contohnya mungkin teman-teman udah sering dengar ya, itu inflasi, pengangguran, ya ini GDP ya. Jadi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi gitu. Kebijakan moneter atau kebijakan fiskal, ini contohnya gitu ya. Jadi makro itu kayak kaca luasnya gitu ya, sedangkan mikro itu kayak kaca pembesarnya gitu. Tapi yang mana yang lebih penting? Jawabannya itu lu butuh keduanya ya. Kenapa? Ini gue ada share ke teman-teman ya. Jadi kenapa ngelihat kedua-duanya itu penting? Karena ya ini gue ngambil contoh ya, misal lu tinggal di negara A gitu ya. Negara A secara makroekonomi ini udah kebakaran ya, GDP udah turun, inflasi udah jelek banget dan sebagainya, contoh ya. Secara makro udah jelek. Tapi dalam mikronya ya, dalam misal lu punya usaha dalam negara A ini ya, ini belum kerasa ya, karena mikroekonomi itu selalu lagging ya, sedangkan makroekonomi itu bisa jadi leading indicator ya. Jadi ketika makroekonomi udah turun ya, leading indicator udah turun, lu bisa expect mikro itu bakal turun tapi nge-lag gitu. Jadi ini bakal jeda gitu. Mungkin kalau misal ya GDP udah minus, inflasi udah ini dan sebagainya, ini nggak bakalan langsung direct impact ke bisnis lu. Tapi mungkin 3 bulan lagi nih impact. Mungkin 6 bulan lagi nih impact gitu. Sama juga kalau misal naik. Jadi kalau misal makronya itu udah luas banget, ya makro itu inflasi turun dan sebagainya, pengangguran turun, semuanya bagus gitu. GDP grow, everything grow dalam negara A ini, ya ini misal usaha lu lagi jelek, ini mungkin bakal lagging, ini nggak bakal instan efeknya. Ya karena yang tadi gue bilang, makroekonomi itu leading indicator, kita sebutnya. Indikator untuk yang leading, itu yang utama gitu ya. Sedangkan mikro itu yang lagging gitu. Tapi apakah lu cuma butuh salah satunya, atau lu bilang, oh kok gitu liatin makronya aja, belum tentu gitu. Karena mikro itu biasanya kalau misal punya bisnis dan sebagainya. Konsep dasar ekonomi ya, ini ada kelangkaan, opportunity cost, trade off, sama rasionalitas ya. Jadi maksudnya kayak gimana? Ini kita ngomongin, gue langsung kasih contoh ya. Setiap dari kita itu punya yang namanya itu waktu. Waktu kita itu sama ya. Lu nggak punya 25 jam satu hari, kita sama ya. Lu punya 24 jam, gue punya 24 jam. 24 jam ini itu kita sebutnya sebagai scarcity, kelangkaan. Ya, kita masing-masing cuma punya 24 jam yang tidak bisa diciptakan lagi gitu. Nah, 24 jam ini kita bisa pakai buat apa? Contohnya tidur, main, kerja, atau belajar ya. Nah, opportunity cost ini apa ya? Ketika teman-teman ini lebih pilih misal 1 jam ya main game, misal Mobile Legends atau apapun itu, daripada lu pilih 1 jam
ya, buat misal belajar atau buat kerja gitu, atau buat tidur istirahat. Ini yang namanya itu opportunity cost. Lu harusnya bisa milih A, tapi lu malah milih B. Lu selalu lebih milih opportunity cost-nya itu paling kecil. Biasanya kayak gitu, manusia yang rasional. Nah, sebenarnya ada salah satu fun fact ya, yang teman-teman harus pahamin, itu comparative advantage. Ya, maksudnya kayak gimana? Kita tuh akan most likely pilih opportunity cost-nya itu paling kecil, ya. Jadi, misalnya ya, ini gua buka spreadsheet ya, sebelah sini ya. Ini kita ngomong dari perspektif negara aja, biar gampang ya. Jadi, gua udah buka spreadsheet sebelah sini, ya. Jadi kita ngomong misal ada 2 negara ya. Jadi ada Indonesia sama ada Singapura. Indonesia ini misal bertugas ini buat handphone contohnya gitu ya. Terusnya Singapura ini contohnya bisa buat laptop ya. Jadi mereka itu expert di bidangnya. Karena setiap negara itu geographically itu punya competitive advantage mereka masing-masing gitu. Indonesia contohnya ini bisa generate 10 handphone satu hari. Sedangkan Singapura ini mungkin cuma bisa generate 1 handphone satu hari. Ini per hari ya kita ngomongnya. Sedangkan ya misal laptop gitu ya. Indonesia itu cuma bisa generate satu, atau ya kita ngomong 0,1 aja ya. 0,1 laptop per satu hari. Jadi 10 hari baru jadi satu laptop gitu. Sedangkan Singapura ya ini bisa generate satu laptop satu hari ya. Jadi secara skenario kalau teman-teman cek di sebelah sini ya, what's the best thing to do itu dengan trade, jadi market itu cara tercipta itu kayak gimana dengan kayak gini ya. Jadi ketika Indonesia opportunity cost-nya itu apa? Kalau Indonesia mencoba buat bikin satu laptop, Indonesia itu akan kehilangan 100 handphone. Ya, karena ini dikali 10 kan, kurang lebih ya. Ya, jadi kan opportunity cost lu nggak bisa ngerjain dua-duanya barengan gitu. Singapura, di satu sisi, Singapura itu ketika pengen coba bikin 10 handphone yang banyak, kena opportunity cost yaitu 10 laptop. Ya, ini 100 handphone. Ya, ini opportunity cost ya. Jadi sebenarnya, ya lebih baik itu kayak gimana? Lebih baik itu ketika, ya, Indonesia itu fokus produksi handphone, sedangkan Singapura itu fokus produksi laptop. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka tukeran. Ya, jadi kalau misal Indonesia itu fokus produksi 10 handphone, ya terusnya Singapura fokus produksi misal satu laptop, kita ngomong kayak gitu ya. Ya ini trade off-nya bakal lebih baik. Ya mereka bisa tradingin, oh ini gue pengen tukerin dulu satu laptop, lu kasih gue 10 handphone, contohnya kayak gitu. Jadi yang teman-teman perlu paham di sini ya, kita tuh selalu bakal lebih memilih opportunity cost itu paling rendah. Ini yang kita sebut sebagai comparative advantage ya. Trade off antara negara ini happening ya. Kayak contohnya di Jepang itu ada buat mobil, terusnya Indonesia buat apa. Mereka tuh selalu trade. Kita tuh most likely ya nggak bakalan mencoba buat kerjain semuanya sendiri ya. Jadi gue lumayan bingung ketika teman-teman ya ini ketika udah ngerti ya yang namanya itu ilmu ekonomi, teman-teman harus pahamin ya kalau yang namanya ya kita live dalam social life gitu ya. Social life ini ya kita nggak bisa kerjain semuanya sendiri. Selalu ada yang namanya itu comparative advantage. Gimana sih cara market itu diciptakan ya dengan insentif ya, maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya ini gue ada minuman ya, ini Red Bull sebelah sini. Ini kalau gue jual Red Bullnya harganya 1 juta ya, ini sellernya ini pasti happy banget. Tapi apakah ada yang mau beli? Enggak jawabannya gitu ya. Seller itu pasti mau jualnya dengan 1 juta gitu. Tapi misal gue jual Red Bull ini dengan harga misal berapa? 10.000 gitu ya. Mungkin seller ini nggak mau jualan ya, kalau 10.000 murah banget gitu. Tapi bayarnya baik banget. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep yaitu supply and demand ya. Jadi harus selalu ada titik pasnya ya. Jadi ketika misal harga ini 10.000 mau atau enggak? Ya mungkin bayarnya itu mau banget, seller itu nggak mau. Berarti harus dinaikin harganya. Jadi 20.000 contohnya. Ketika 20.000 ya, mungkin sellernya itu oke lah, masih bisa gitu ya. Bayarnya itu oh ya udahlah gitu. Jadi mereka harus selalu ketemu di titik yang tengah ya. Jadi market itu diciptakan ketika insentif kedua buyer sama seller atau supply sama demand itu sama. Mereka itu ketemu di titik yang pas ya. Jadi misal gue jualan Red Bull ini, ya ini nggak bisa kemahalan ya, karena ketika kemahalan ini buyernya itu nggak ada yang mau, ini juga nggak bisa kemurahan karena ketika kemurahan sellernya ini nggak ada insentif buat bikin Red Bull ini. By the way ini videonya nggak disponsor sama Red Bull ya, cuma ini gue jelasin aja biar gampang ke teman-teman yang ada di Gen Z sekarang gitu ya. Jadi harus ada titik pasnya ya, harus ada sweet spotnya, kita sebutnya sebagai market equilibrium. Nah konsumen sama produsen dalam ekonomi ini selalu punya insentif yang beda-beda ya. Konsumen ini selalu pengen harga paling murah ya dengan utilitas paling bagus. Ya, gue itu selalu pengen dapetin HP dengan harga paling murah, dengan utility ya kalau bisa iPhone 17 harganya 1 juta, gitu ya. Sedangkan produsen itu selalu pengen punya biaya produksi yang paling murah, ya atau ya misal gue jadi seller atau gue jadi produksinya dari Apple iPhone ini ya. Ini Apple iPhone ini gue pengen produksinya semurah-murahnya, terus jualnya setinggi-tingginya, ya. Terus saya hemat dari segala aspek. Jadi teman-teman itu harus pahamin ya, konsumen dan produsen dalam economic ya itu selalu punya insentif yang beda-beda dan mereka itu harus ketemu yang namanya itu di tengah. Jadi ekonomi itu bukan tentang uang, ekonomi itu tentang mempelajari behavior dari gimana sih cara buyer and seller ini bertemu, gimana sih cara orang itu make decision gitu. Jadi tujuannya belajar ekonomi itu bukan buat ngerti uang,
Tapi ketika teman-teman ini punya 50.000 di dalam kantong, lu memutuskan untuk makan atau nggak makan itu ekonomi. Ya, jadi ekonomi itu bukan tentang uang. Itu salah satu persepsi yang menurut gua teman-teman itu salah buat ngelihatnya. Uang itu alat dalam ekonomi gitu. Tapi bukan berarti ekonomi itu uang. Nah, dalam struktur pasar ekonomi, ya itu siapa sih yang deciding harganya? Kalau misal Apple gini, iPhone kayak gini, ini siapa yang tentuin harga? Misal HP ini misal 20 juta, siapa yang tentuin ya? Misal kayak tadi gue minuman itu, ya. Itu siapa yang tentuin harga itu 25.000 gitu ya. Terkadang ya yang tentuin itu bisa aja ya supply and demand itu bisa aja. Tapi ada yang namanya itu competition, ya. Jadi kalau misal ada dua brand HP, ya, gimana cara mereka tentuin harganya dari kompetisi ini gitu. Jadi ada yang namanya itu 4 ya, ada perfect competition, ya, monopoly, ini yang paling teman-teman sering dengar bahkan ada gamenya gitu ya. Oligopoly ya, sama monolistic competition. Ya, maksudnya kayak gimana? Jadi ketika market itu dalam perfect competition, ya, jadi kalau misal semuanya itu jualan ayam, itu perfect competition, satu market itu yang menentukan gitu. Jadi itu kalau perfect competition, kalau kondisi itu kayak gitu ya. Jadi kalau misal di pasar gitu jualan ayam, jualan ikan, ya itu kan kurang lebih harganya mirip. Itu perfect competition, struktur pasar yang perfect gitu. Monopoly, ya itu ketika misal cuma ada HP ini, misal, ya atau misal minuman nih, ya minumannya itu cuma Red Bull yang bisa produksi energy drink terbaik. Contohnya ini gue nggak disponsor sama Red Bull, contohnya. Misal Red Bull doang yang bisa bikin minumannya itu terbaik. Semua orang suka Red Bull. Berarti Red Bull itu monopoli. Contohnya ya, gue bukan bilang Red Bull itu monopoli gitu ya. Tapi kalau monopoli itu ketika cuma satu orang yang menentukan harganya gitu ya. Sedangkan oligopoli ya kita ngomong itu ditentukan sama player-player yang besar. Ya, jadi kalau misal energy drinks tuh yang besar siapa? Misal ada brand A, brand B gitu. Berarti yang nentuin itu brand A sama brand B gitu. Sama monolistic competition ya. Jadi yang teman-teman lihat sebelah sini ya, ini ditentuin sama brand ya, sama diferensiasi ya. Jadi kalau kayak misal Apple ya, Samsung itu yaitu kita sebutnya sebagai monolistic competition gitu. Nah, teman-teman perlu pahamin ya, Apple itu tentuin harga 17 juta dari mana? Ya, kenapa Samsung itu bisa jual di 20 juta padahal mungkin fiturnya beda, jomplang dan sebagainya. Itu yang namanya itu diferensiasi. Ya, jadi dalam struktur pasar ekonomi ya, how price are created selain dari supply and demand itu. Kalian tuh pernah tanya gak, kenapa harga listrik itu nggak bebas aja sih? Padahal kan dimonopoli sama satu orang ya, sama satu entity ya. Jadi itu yang dimana peran pemerintah itu happening. Ya, jadi teman-teman mungkin sering tanya peran pemerintah dalam ekonomi itu apa? Mereka itu collect taxes, ya mereka regulasi pasarnya, sama mereka kasih subsidi. Ya, jadi BBM itu kenapa bisa price-nya lumayan drop ya? Karena ada subsidi dari pemerintah. Mereka itu ngejaga, mereka itu jadi third person ya, mereka itu yang middleman dari segalanya gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin economics policy ya, pemerintah itu kerjanya itu ngebuat yang namanya itu kebijakan. Dan kebijakan ini biasanya mereka pisah, jadi dua. Ya, jadi pemerintah sama bank sentral ini biasanya dua entity yang terpisah. Mereka itu nggak digabung. Ya, kayak misalnya di US. Government sama the Federal Reserve itu dua entity yang terpisah. Kenapa? Biar nggak ada yang namanya itu kepentingan politik, makanya dipisah gitu. Jadi, economic policy itu ada dua ya. Jadi ada fiscal sama ada monetary policy gitu ya. Jadi fiscal policy itu apa? Ketika pemerintah ini atur ekonomi, itu lewat pajak. Ya, jadi pajak itu naik turunin itu fiscal policy ya. Atau belanja gitu. Jadi pemerintah itu misal buyback atau belanja sesuatu stimulusin ekonomi ya. Itu fiscal gitu ya. Sedangkan moneter itu beda. Ya, jadi kan tadi gue udah bilang ini dipisah jadi dua gitu ya. Jadi ada pemerintah sebelah sini, ya kita ngomongin the Fed gitu atau entity yang terpisah, bank centrals gitu ya. Bank centrals ini itu biasanya atur ekonomi lewat lever kita bilangnya ya. Jadi mereka itu bisa naik turunin suku bunga dan sebagainya. Dan uang beredarnya itu kayak gimana? Mereka bisa ngelakuin yang namanya itu tightening ya atau easing gitu. Quantitative tightening atau quantitative easing. Tightening itu berarti ekonomi lagi disedat gitu ya. Easing itu berarti dibuka lebar gitu ya atau stimulus check gitu. Jadi gue rasa itu aja ya buat ilmu ekonomi secara singkat ya. Inti dari ilmu ekonomi itu apa sebenarnya? Itu bukan buat teman-teman ini belajar yang namanya itu uang karena ekonomi itu bukan uang ya. Jadi yang kalian bisa ambil kesimpulan di sini, ekonomi itu bukan uang, tapi ekonomi itu tentang mempelajari behavior ya, gimana cara pasarnya itu bekerja, gimana cara human behavior itu ngambil decision ya, gimana cara harga itu terbentuk. Dan kenapa ini penting ya buat kalian ya, karena menurut gue apapun yang kita lakuin itu ekonomi ya. Jadi ketika gue decide gue punya 50.000, gue lebih pilih buat diem di rumah atau gue makan, itu ekonomi ya. Behavior itu insentif manusia itu ekonomi. Jadi kalau kalian rasa video ini ada manfaatnya ya, jangan lupa buat follow IG gue, linknya itu ada di deskripsi bawah.